بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجذم العلا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Hayyakunallahu jami'an ya habibati. Alhamdulillah, kita akan membahas matan Asy-Syatibiyah bab muqaddimah bait 1 sampai 4 beserta syarah atau penjelasan ringkasnya. Sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ialah Abu Muhammad Al-Qasim bin Firuh bin Khalaf bin Ahmad Asy-Syatibi. Beliau lahir pada tahun 538 Hijriah di kota Syatiba, sebuah kota di Andalusia. Imam Asy-Syatibi dikenal sebagai orang yang sangat cerdas. Beliau menguasai banyak cabang ilmu. Di samping ahli dalam ilmu qiraat, cabang ilmu yang paling ditekuninya selama ini ialah ahli di bidang bahasa Arab, nahwu dan sastranya, serta hafal banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun menurut suatu riwayat beliau terlahir dalam keadaan buta, tetapi dalam sejarah perjalanan hidupnya, Imam Asy-Syatibi selalu tampil melebihi kebanyakan orang pada umumnya. Beliau wafat pada hari Ahad selepas asar, yakni 28 Jumadil Akhir 590 Hijriah. Itulah sedikit mengenal daripada Imam Asy-Syatibi. Sekarang kita lanjut pada pembahasan bab muqaddimah bait 1. Bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mau'ila. Artinya, aku memulai dalam nazm ini pertama dengan menyebut nama Allah, semoga memberi berkah, sebagai zat yang maha pengasih, maha penyayang, dan sebagai tempat kembali. Kosakata dalam bait 1 ialah bada'tu, aku memulai, bismillahi, dengan menyebut nama Allah, fin nazmi, dalam nazm ini, awwala, pertama, tabaraka, semoga Allah jalla jalalah memberkahi berkah, rahmanan, zat yang maha pengasih, rahiman, zat yang maha penyayang, wa mau'ila, dan sebagai tumpahan atau tempat kembali atau tempat bersandar. Syarah atau penjelasan pada bait 1 adalah pengarang kitab qiraat dalam kitab Asy-Syatibiyah ini memulai nazamnya pertama dengan menyebut nama Allah Jalla Jalalah, dengan berdoa kepadanya semoga Allah memberikan berkah. Berkah adalah bertambahnya suatu kebaikan. Sang penazam ini dengan menyebutkan sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah Jalla Jalalah, kedua sifat ini merupakan sifat Allah yang berarti pemberi kebaikan dan kenikmatan. Sifat Rahman adalah sifat Allah yang diberikan kepada makhluknya selama di dunia. Sedangkan sifat Rahim adalah sifat Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang soleh atau orang yang dikehendakinya. Dan Allah sebagai mau'ila, artinya tempat kembali atau tempat bersandar untuk makhluk-makhluknya. Karena hanya kepadanya lah tempat bergantung, tempat memohon, dan tempat kembali. Bait kedua. Wasannaitu sallallahu rabbi ala ridha Muhammadinil muhda ilan nasi mursala. Artinya,
dan aku memuji nazam ini, semoga Allah Tuhanku memberi rahmat kepada orang yang Dia ridhoi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diutus memberi petunjuk kepada manusia. Kosakata bait kedua. Wasanna itu dan aku memuji. Sallallahu, semoga Allah memberikan rahmat. Rabbi, Tuhanku, yakni Allah, ala ridho, kepada keridoan atau orang yang diridhoi oleh Allah, Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhda, yang memberi petunjuk, ilan nasi, kepada manusia, mursala, halnya diutus sebagai nabi untuk menyampaikan risalah. Adapun syarah atau penjelasan daripada bait kedua ini ialah bahwasannya bait kedua ini sang pengarang membuat nazam dengan memuji nazamnya seraya bermunajat kepada Allah Jalla Jalalah. Tuhanku, semoga rahmat dan salam tercurah kepada orang yang Allah meridhoinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai orang yang diberi risalah, memberi petunjuk kepada umat manusia, karena beliaulah sebagai perantara di antara umat dan zat sang penciptanya. Bait ketiga, wa itratihi summa sahabati summa man talahum alal ihsani bil khairi wubbala, dan kepada keluarganya, sahabat, kemudian orang yang mengikuti mereka karena berbuat baik dihujani deras dengan kebaikannya. Kosakata untuk bait ketiga ialah wa itratihi, yakni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdekat dan kerabatnya. Summa, kemudian as-sahabati, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian man, orang. Talahum, mengikuti mereka, alal ihsan, atas berbuat kebaikan, bil khairi, dengan kebaikan, wubbala, dihujani dengan hujan yang deras dengan kebaikan itu. Adapun syarah atau penjelasan dari bait ketiga ialah setelah bermunajat kepada Allah, semoga rahmat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diridhoi Allah. Berikutnya, sang penazam juga berharap semoga rahmat dan salam tersebut tercurahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat, yakni para kerabatnya, para sahabatnya, dan orang yang mengikutinya. Kata as-sahabati adalah jama dari sahabiyun. Sahabi adalah orang yang bersahabat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan meninggal demikian juga dalam keadaan beriman. Dan yang dimaksud dengan talahum adalah orang yang mengikuti mereka dari kalangan keluarga, sahabat, tabi'in dalam amal dan akhlaknya, serta pengarang dengan menyebutnya wubbala, artinya dihujani deras, yang dimaksudkan diserupakan karena banyak kebaikan dan kemanfaatan mereka. Selanjutnya bait keempat, yakni wasallastu annal hamdalillahi daiman wa ma laysa mabdu'an bihi ajdamul ala, dan aku mentiga kalikan bahwa segala puji selamanya milik Allah Jalla Jalalah, dan apa segala urusan yang tidak dimulai dengan hamdalah maka kurang derajat atau nilai kebaikannya. Kosakata pada bait keempat ialah wasallastu, dan aku mentiga kalikan, anna, bahwa, alhamda, segala puji, lillahi, milik Allah, daiman, selalu atau selamanya, wama, dan apa atau segala urusan atau segala perbuatan, laisa, tidak, mabdu'an, dimulai, bihi, dengannya, atau dengan hamdalah, ajdamu, cacat atau kurang, al-ala, derajatnya atau kemuliaannya atau kebaikannya. Adapun penjelasan atau syarah dari pada bait keempat ialah bahwasannya bait keempat ini sang pengarang atau an-nazim mentiga kalikan dalam penegasannya bahwa segala urusan atau segala perbuatan yang tidak dimulai dengan penetapan atau pengucapan alhamdulillah, baik secara lisan, perbuatan atau ahwal, maka berkurang nilai derajatnya, nilai kemuliaannya, atau nilai kebaikannya serta nilai berkahnya.
Itulah penjelasan Matan Asy-Syatibiyah bab Muqaddimah bait 1-4. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.